supportnya sangat luar biasa sekali ya, support di luar akademik gitu. Jadi ini aku udah ikut dua workshop, dua program kayak gimana eh, penulisan yang baik dan benar gitu. Terus gimana, apa sih itu berpikir kritis gitu. Terus bagaimana kamu membuat referensi itu gimana gitu. Kayak support di luar itunya tuh kayak jadi nggak akan apa ya? Aku mau bilang nggak akan banyak belajar sendiri, tapi sebenarnya belajar sendirinya banyak, cuman kayak lebih mikir itunya. Tapi kalau soal teknis-teknisnya tuh mereka banyak nyediain workshop gitu, dan selain selain itu juga mereka nyediain support soal employability. Jadi soal karir setelah kuliah tuh mereka sangat membantu juga. Terus juga soal mental health juga mereka sangat over the top juga soal itu gitu. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Saya mewakili Bambang JR Sadono menjadi host di program Bangsa TV. Ini adalah program andalan dari Bangsa TV, yaitu Sadono and Sadono. Nah, saat ini saya akan berdiskusi dengan Bambang Sadono Junior yang saat ini berada di kota Manchester, Inggris, sedang menempuh pendidikan S2. Jadi sebagai informasi, Bambang JR yang kita panggil Raja ini eh, adalah alumni dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Dan saat ini juga bersama kami adalah Lintang Ratri Rahmiaji. Ini kebetulan juga dosen di program studi Komunikasi, komunikasi ya, di FISIP Undip juga. disip Jadi undip juga, betul. dua-duanya orang FISIP. Nah, Raja mungkin bisa mulai bercerita apa ini hari ini bertepatan 1 bulan, tanggal 14 Oktober, waktu itu berangkatnya juga tanggal 14. Apa yang Ya, kamu rasakan sebulan di Inggris? Apakah lebih nyaman? Apakah lebih senang gitu ya? Sehat, semangat atau seperti apa? Silakan Raja cerita. Iya, jadi setelah sebulan ya di sini, eh, fun fact sebenarnya ini baru beberapa minggu sejak pindah akomodasi. Jadi yang dari video sebelumnya itu akomodasi sementara, lah ini akan tinggal di sini setahun ke depan gitu. Jadi eh, beberapa minggu ini justru malah lebih banyak pengeluaran karena eh, udah bisa mulai beli banyak barang-barang ya karena kan setahun gitu. Jadi apa beli eh, eh rak, apa beli itu gitu. Untuk yang sebelumnya kan nggak bisa gitu. Terus masukin baju ke lemari, ternyata butuh iya. gantungan gitu-gitu kan. Eh, Itu baru kelihatan kalau udah mulai menetap gitu. Terus beli bantal juga dan lain-lain gitu. Jadi malah justru banyak pengeluaran. Eh, tapi eh, ini masih nunggu juga, masih nunggu untuk eh, biaya hidup bulanan selanjutnya yang dari LPDP. Jadi ya insya Allah aman-aman aja sih. Terus kalau buat cuaca sebenarnya semakin terbiasa, cuman ini nggak akan.
apa ya tidak akan bertambah hangat gitu, bakal tambah dingin gitu loh sampai nanti Hmm. Januari gitu-gitu. Jadi ya Itu itu harus banyak mulai. pengeluaran bukan kode kan? Bukan kode. Enggak, enggak, maksudnya dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya karena aku eh, aku mau bilang sebenarnya kan itu kan selain udah mulai terbiasa sama cuacanya kan udah mulai tahu spot-spot gitu. Oh di sini ini yang murah di sini, ini yang mahal di sini. Hmm. Ini kalau beli di sini aja gitu-gitu. Sebenarnya udah Iya. ada apa cycle gitu. Jadi kalau beli makan siang Iya. ini gitu-gitu. Jangan terlalu Cuma terlihat kalau minggu menderita begitu dong. Masa cari yang Eh, enggak murah? enggak Nah, menderita, nah, enggak oke. menderita karena Eh, oke, sekarang begini, sudah mulai beli-beli itu kalau dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari, kelihatannya kan tidak setiap hari kuliah. Jadi baju dan sebagainya kan bisa hemat itu. enggak kalau untuk baju gitu-gitu malah aku nggak beli sama sekali kalau untuk pakaian karena udah banyak sekali kan yang dibawa dari rumah gitu. Tapi hal-hal lain kayak rak gitu, terus Ya, mungkin oke. sapu, terus sabun dan Ya, sampo, spray gitu-gitu. ya. Itu yang bikin jadi kayak ternyata banyak juga gitu pengharum ruangan dan lain-lain Boleh, gitu. boleh tanya nggak? Pada ya. Boleh tanya nggak kan? Ini kan bukan pengalaman pertama kali Raja ke luar negeri ya. Tapi kalau di Inggris itu kira-kira apa yang berbeda? Misalnya kulturnya yang berbeda yang bikin gegar budaya nggak? Sempet kayak gitu atau sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan signifikan nih hidup di sana dan di Indonesia? Ya kalau di perbedaannya sebenarnya lebih itu perbandingannya sama yang sebelumnya ke Ceko itu ya kurang lebih sama sih emang jadi lebih banyak jalannya gitu lebih banyak jalan dan kayak justru orang-orang sini tuh eh mereka menurutku lebih banyak bilang maaf malah gitu. Maksudku kalau aku di Indonesia atau gimana gitu ada yang kesenggol dikit kayak ya udahlah gitu. Misal di bis atau di kereta ya, nggak kayak naik kereta apa MRT atau apa. Kalau di sini tuh banyak bilang, oh sorry Mike, oh sorry gitu-gitu. Padahal kayak oh ya santai gitu-gitu. Takut itu justru agak lumayan itu sih. Malah justru eh lebih friendly daripada yang waktu itu di Ceko gitu menurutku ya. Mungkin karena bahasa Inggrisnya juga ya dan karena Iya. ini kan Eh, Manchester itu kalau kalau aku bilangnya lebih kayak kota kampus gitu loh dibandingin yang lain. nah, Jadi banyak malah lebih orang luarnya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-12, Oktober 2025. Dengan topik, semakin ketatnya syarat akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi di tahun 2026. Munadi Herlambang, Direksi BNI, sebagai salah satu alumni kebanggaan Institut Teknologi 10 November. Lalu, Universitas Mega Buana Palopo fokus di bidang itu kan ada kultur orang Inggris yang sangat dikenal, yaitu sebutan gentleman itu kan dari mereka. Jadi memang orang-orangnya itu ya seperti itu. Jadi apa tingkat kehormatannya, etikanya itu sangat tinggi. Tapi saya mau tanya begini, Raja ini kan suka makan, suka jajan, ya. Nah terus di situ apa apa cocok lidahnya atau seperti apa? eh kalau kalau soal itu sebenarnya aman-aman aja sih karena kalau Hmm. em, jadi salah satunya ya yang banyak banget aku konsumsi itu malah ini marning. Eh, Jadi dijual oh, segini banyak 2 pound sekitar 40.000. Jadi ya sama aja kayak di Indonesia marning gitu aja. Jadi ya itu eh, terus itu di situ ada pisang itu beli pisang gitu-gitu. Jadi eh. lebih banyak kayak tumbuhan-tumbuhan gitu cemilannya sekarang. Baik. Nah, sekarang cerita mengenai kegiatan sekolah.
itu apakah masuknya tiap hari atau kalau masuk itu sehari berapa jam gitu, seperti apa? Ya, jadi kalau biasanya normalnya satu sesi itu 3 jam. Untuk Hmm. minggu ini nggak masuk setiap hari, tapi minggu depan setiap hari. Karena ada salah satu mata kuliah yang eh, berjenjang 2 semester gitu, 2 semester. Jadi dia Hmm. kayak minggu ini ya, minggu ini enggak gitu. Itu untuk mempersiapkan disertasinya itu materinya itu sih yang berjenjang 2 semester. Hmm. Tapi kalau Hmm. biasanya masuknya jam 9 gitu. Biasanya masuk jam 9. Hmm. Kecuali hari ini masuknya sore gitu. 9 sampai 12 terus udah gitu. Nanti mungkin kalau ada kelas tambahan mungkin sore. Kayak gitu sih. Kalau Ya. kamu berarti Ya. pakai sistem paket atau SKS gitu nggak? Gimana hitungannya kalau di sana? SKS. Jadi pakainya SKS eh dan itu ada yang dipaketin, ada juga yang eh wajib pilihan, ada yang pilihan peminatan gitu sama sih, hampir sama kayak di Undip sih. Cuman ya Kalau lebih kamu, sedikit. kamu kan ngambil apa tuh digital government ya? Digital development. Digital development. Oke. Kalau gitu apa yang wajib mata kuliah wajib apa yang harus diambil dan kamu pilih mata kuliah pilihan apa semester ini? eh Mata kuliah yang wajib yang mandatori itu eh ICT and Socio-Economic Development itu wajib, sama Planning and Managing Digital Development itu wajib gitu. Terus kalau yang aku pilih itu ada Development Practice in International World. Jadi bedanya sama yang lain itu nanti dia lebih banyak prakteknya dan lebih banyak ketemu sama praktisi-praktisi gitu. Terus kalau yang lainnya tuh yang semester ini Digital Governance sama Fundamentals of Information System gitu. Jadi pondasi sistem informasi itu juga diajarin semester ini. Kalau yang tadi kan ada yang sama dengan apa sistem pendidikan di Indonesia. Kalau yang beda apa? Yang itu. Kalau yang beda menurutku, aku barusan ngomong kemarin sama salah satu eh, penerima beasiswa LPDP juga bahwa mereka ini supportnya sangat luar biasa sekali ya, support di luar akademik Hmm. gitu. Jadi ini aku udah ikut 2 workshop, 2 program kayak gimana Hmm. penulisan yang baik dan benar gitu. Terus Hmm. gimana apa sih itu berpikir Ya. kritis gitu. Terus bagaimana kamu Hmm. membuat referensi itu gimana gitu kayak support di luar itunya tuh kayak Ya. jadi nggak akan apa ya aku mau bilang nggak akan banyak belajar sendiri tapi sebenarnya belajar sendirinya banyak cuman kayak lebih mikir itunya tapi kalau soal teknis-teknisnya tuh mereka banyak nyediain workshop gitu dan selain Ya. selain itu juga mereka nyediain support soal employability jadi soal Hmm. karir setelah kuliah tuh mereka sangat membantu juga. Oh Terus gitu. juga soal mental health juga mereka sangat over the top juga soal itu gitu. Jadi misal Hmm. eh ya kalau di Indonesia mungkin itu ya. Kalau kayak bisa izin ke profesornya tuh kayak I'm just not feeling it today gitu. Oh ya Oh udah nggak iya? apa-apa. Kita masuk. Hmm. Iya betul. Beneran. Jadi Wah itu absensinya kalau di absensinya Indonesia nggak banyak penting ya? ini. Ini di lingkungan kita banyak sekali itu. Nggak apa-apa, bener-bener Ya. nggak apa-apa gitu loh. Jadi presensi Walaupun nggak ada akan absensinya oh sih. ada minimal Hmm. absensinya, ada minimal absensinya kalau gitu. Itu aku nggak tahu. Itu aku sempat tanya-tanya. Aku sempat Tapi bertanya-tanya juga kan sama jangan temanku. jangan kamu jangan kamu tunjukkan orang Indonesia males-males loh. Nanti kalau wah itu ternyata Enggak, sama. aku nggak itu. Aku nggak pernah izin kayak gitu. Tapi katanya Eh, boleh gitu, santai aja Nah, katanya. Akan segera terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ke-8, Oktober 2025. Dengan topik, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tegaskan program makan bergizi gratis akan jalan terus, bahkan akan dipercepat. Bank Syariah Indonesia kini bisa investasi emas dan menabung untuk haji dan umroh.
Muhammad Tidiani, alumni program Statistika Institut Teknologi 10 November yang sukses berbisnis dan punya 20 perusahaan di Batam. Yang aku juga pengen tahu tuh kan pasti beda ya. Kamu kan juga merasakan misalnya kuliah di FISIP gitu ya, kelasnya walaupun kita sama-sama sosial gitu. Nah, kalau di sana tuh kelasnya kayak apa? Apakah sama kayak kita yang lecturing gitu atau beda? Terus caranya menyampaikan itu seperti apa kalau di sana? Sangat sangat beda sekali sih. Menurutku sangat beda sekali. Ya mungkin aku nggak pernah itu ya merasakan kelas S2 di Indonesia kayak gimana, tapi di kelas yang di sini itu dia tuh kayak mereka semua tuh kayak proud to wear the badge of being lecturer di University of Manchester gitu loh. Jadi mereka ngajarnya tuh sangat meticulous gitu. Lari ke sini, lari ke sana, tangannya gerak-gerak gitu. Oh, Dan satu kamu kelas tuh ada harus berapa kayak orang? kayak apa? Satu kelas ada berapa orang? Eh dari 15 sampai 200 itu tergantung. Iya, jadi ada yang kadang di auditorium gitu karena kelasnya banyak diminati gitu, terus ya udah kayak berjejer gitu sampai atas. Terus dia ya pakai mic gitu. Dan kita tuh kayak dipaksa banget untuk mudeng sama mereka gitu loh. Kayak kayak apa ya? eh Misal kita dikasih suatu model gitu ya. Kita dikasih suatu model, terus nanti kita harus eh, mendeskripsikan, menginvestigasi dan menganalisis gitu sampai ngelotok banget sama model itu gitu. Dan biasanya satu minggu tuh bisa kayak 2-3 model gitu. Dan nanti ada juga dosen yang misal 2 jam lecture, 1 jam tutor gitu. Nanti tutornya Hmm. tutornya dibagi 3 kelompok karena kelasnya banyak. Jadi ada yang lebih personal session gitu. Kamu mudeng nggak gitu. Ini tuh gini 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 gitu. Gini 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 gini. Jadi Dan pada berapi-api kakak, semua lah gitu lah. Lucu lah. kamu kamu yakin kalau mereka memang pinter-pinter? Oh kelihatan wah, kelihatan. Di sini di sini banyak ya. Lucu ini lucu lagi. Di sini banyak ya. Ini eh salah satu klaim ya. Ini Hmm. ada salah satu contoh model juga. Terus tapi namanya dia sendiri gitu. Alah, kayak Hmm. dia yang bikin modelnya, dia yang bikin klaimnya gitu. Kayak ya ini ya. Terus kayak misal namanya misal Higgs gitu ya, namanya Higgs. Higgs 2008, Higgs 2011 gitu. Namanya dia sendiri Nunjukin kayak. kalau itu sebenarnya model orisinalnya dia gitu ya. Iya, iya gitu-gitu. Jadi kayak ya udah ya manut deh, manut. Tapi sekelas Ya. sekelas ada yang dari Indonesia, sekelasnya. Ada 2 orang lain yang dari Indonesia persis jurusannya. Fresh graduate juga. Enggak, ada yang AS, ada yang kerja di BUMN, ada yang dulu sempat jadi kayak tenaga ahli di Kominfo gitu. Nah, itu yang paling banyak dari negara mana teman-temanmu? Dari Cina, banyak banget dari Cina, Hmm. banyak sekali, Ya. banyak Ya. sekali. Jadi aku bertiga ya, eh 70% lainnya dari Cina. Jadi misal 10% Indonesia, 10% Eropa Timur, 10% Inggris, 70% Cina. Banyak banget. Hmm. Cina Jadi orang SD Inggrisnya dari malah Cina, sedikit. Pak. Iya, Pak. Iya dari Cina banget, iya ya. Ya. Jadi memang itu jadi apa ya? Itu jadi salah satu hal yang mengagetkan juga sih banyak orang Cinanya gitu. Tapi I guess, oh iya, 10 ya enggak 10 sih, 20% lainnya orang India gitu misal. Jadi emang Hmm. banyak banyak dari developing country karena emang jurusanku sendiri kan global development gitu loh. Development kan lebih banyak masuk akalnya juga di developing countries, di negara berkembang gitu. Dan itu juga termasuk dalam sejarahnya mereka di di apa GDI ini. GDI itu Global Development Institute. Jadi institutnya itu emang dari 1950s gitu, 1950 emang dia banyak banyak nampung orang dari berbagai negara berkembang. Bahkan ada orang Indonesia juga katanya 1950 itu nggak tahu Pak Pak siapa itu. Gitu. Jadi Hmm. ternyata emang banyak orang-orang dari negara berkembang gitu. Dan saat aku tanya gitu,
Kenapa kok banyak? Ya memang ini tergantung jurusannya sih dan fakultasnya gitu. Kamu kan di GDI, ya masuk akal aja kalau emang banyak dari negara-negara berkembang gitu. Wah, ada orang baru muncul. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada, walaupun nggak formal ya, juga ada petunjuk latihan menulis dan sebagainya. Nah, apakah itu nanti akan membuat tulisanmu lebih baik kira-kira? eh ya, ya pasti ya. Maksudnya tulisan ini kan bahasanya academic writing ya. Jadi selain Ya. tadi itu, eh jadi saat minggu pertama itu banyak diajarin terkait aturan-aturannya gitu. Aturan minggu Ya. pertama, minggu perkenalan, banyak seminar-seminar terkait aturan menulisnya itu gimana gitu. Dan di situ Hmm. juga dikenalin bahwa kalian jangan khawatir gitu. Kita ada kelasnya juga kok kalau kalian mau belajar lagi menulis gitu. Siapa tahu kalian Hmm. udah kerja lama atau gimana, S1-nya 3 tahun yang lalu atau gimana gitu. Jadi mereka mereka Ya. maklum-maklum aja gitu loh. Karena mereka memang udah Ya. biasa di berbagai background gitu. Salah satu lagi yang membantu itu, jadi mereka punya namanya mock assignment. Jadi mock assignment itu tugas, tapi nggak masuk dalam nilai, cuman nanti dikasih feedback. Jadi bisa Hmm. ngetes gitu, bisa ngetes sejago apa kamu nulisnya gitu loh. Oh. Jadi kayak dikasih, jadi dia tugas tok-tokan gitu. Kamu bikin esai tentang ini dong Lah, gitu, iya. mungkin 500 atau 1000. Ya. Nanti saya nilai, cuman ini nggak masuk nilai. Cuman Ya. buat ngetes Ya. kamunya aja segimana sih, kalau udah bagus ya lanjut gitu. Justru itu yang luar biasa, karena nulis itu tidak cukup dengan pengetahuan, dengan teknik, dengan ilmu, tapi harus dengan pembiasaan. Jadi makin sering benar nulis itu semakin baik. Ya, mudah-mudahan saya juga nggak tahu, saya nggak pernah membaca tulisannya Raja kayak apa. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Selamat Iya, datang Ibu Fatmasari Mestika Jati, calon doktor yang agak lama. Papa dokter memang lama loh. Papa dokter berapa tahun? Iya. Saya dokter 13 tahun. Ya. Oke lah. Nah, Ya. tadi kan kulturnya belajarnya beda, Dek. Tapi gimana soal penugasannya gitu? Ada kerja kelompok enggak gitu? Misalnya di sana kayak apa gitu? jadi kalau buat penugasan itu, eh, kalau semester 1 lebih banyak itu ya. Walaupun ada beberapa yang unik, tapi sebagian besar itu esai. Esai 2.500 sampai 3.000 kata, dan Hmm. itu nanti deadline-nya entah akhir November atau Desember. Tuh. Tapi ada yang Januari juga, nggak tahu kenapa ya. Ada yang Januari juga. Terus kalau tugas kelompok itu malah jarang. Tugas kelompok itu jarang, ada beberapa. Biasanya presentasi. Terus pemilihan topiknya itu nanti kamu dikasih form dan kamu nanti ada kayak 9 atau 10 topik. Nanti kamu vote di situ. Mana topik yang kamu paling menarik itu dari 1 sampai 5. Terus nanti dikumpulin ke profesornya. Biasanya Itu gitu. berarti Dan RPS itu. udah ada kayak kita gitu, ada RPS-nya langsung semuanya kamu udah langsung tahu tugasnya apa segala macam, atau kayak Iya, setiap iya, iya. kali pertemuan baru dikasih tahu kayak tugasnya Enggak, ini. enggak, enggak. Ada modulnya. Jadi pada saat minggu pertama itu ada 1 hari di mana setiap profesor tuh presentasiin tentang modul mereka dan mata kuliah mereka gitu. Jadi kayak nanti jam 9 sampai jam setengah 10 gitu, siapa yang presentasi, profesornya datang satu. Ya jadi dalam in this course unit, dalam mata kuliah ini nanti akan bahas ini ya guys gitu. Ini bla 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 bla. Terus nanti penilaiannya seperti apa dan hari apa gitu. Penilaiannya mungkin 100% esai. Nanti 80% esai, 20%
grup presentation. Nanti yang menarik tuh ada yang 70% podcast, tiga Masa puluh sih persen ada iya, podcast? Apa itu? ada. Mata Iya. kuliah apa podcast? Multimedia Design and Development namanya. Nah, Asik. bahkan Jadi Oh. tujuh puluh kamu persen sudah podcast. pengalaman podcast. Enggak, tapi aku enggak ngambil yang multimedia design karena itu diajarinya di sana Eh, video editing gitu-gitu, bikin poster gitu. Seru sih. Cuman aku oh nggak bisa Kenapa ngambil. kamu nggak ngambil? Ambil aja lagi. Ya enggak, kan aku enggak multimedia design. Aku kan enggak itu banget. Itu mungkin Ardian ya. gitu mungkin. Ya. Terus Tapi Nah, nilainya tadi mumpung bicara tentang itu, tadi kan Raja sudah menyebut bahwa after apa itu lulus dan sebagainya sudah apa kemungkinan bekerja apa Raja sudah punya bayangan setelah lulus mau kerja apa? ya itu sebenarnya masih aku pikir-pikir lagi ya. Mungkin nanti aku bakal bahas sama itu apa service yang disediain sama University of Manchester tentang employability gitu. Hmm. Apakah talent digital development itu dicari juga di Inggris atau gimana? Tapi ya itu sempat sempat aku bicarain kemarin juga sama temanku, apakah nanti mau stay di Semarang aja apa di Jakarta gitu. Karena sebenarnya ada satu perusahaan yang aku incer gitu, perusahaan swasta tapi di Jakarta gitu. Dan mereka emang Hmm. udah sesuai banget. Belum aku kontak sih, cuman ya mungkin nanti tahun depan atau gimana gitu. Dan ada lagi kesempatan itu, Ya. jadi eh, perkumpulan pelajar Indonesia di Manchester itu kan namanya PPIGM. eh, Perkumpulan Pelajar Indonesia Greater Manchester gitu. Dan mereka eh ada perkumpulan-perkumpulan juga kan gitu. Mungkin mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan itu kadang-kadang ada job fair-nya juga di situ. Mereka kadang-kadang nyediain job fair ya. Agak-agak urik juga sih perusahaan-perusahaan ini nyari talent-talent S2 luar negeri ya. Pinter juga sih. Tapi biasanya muncul di situ tuh kayak Mandiri atau Paragon gitu-gitu. Jadi itu bisa juga. Jadi perusahaan Indonesia tapi carinya ke situ. Iya, betul. Carinya di Ya. PPI London, PPI Ya. Manchester. Tapi kamu memangnya harus, apa sih? Kamu ada kontraknya memang harus kerja kembali ke Indonesia dulu atau bagaimana? Enggak, harus bisa bisa stay di sini asal dalam rentang 3 bulan setelah lulus dapat tawaran pekerjaan. Nanti tunjukin ke LPDP kontraknya kayak gimana. Ya udah terus kerja di sini. Tapi ya nanti masa pengabdianku nambah. Ibu Fatmasari ada pertanyaan? Itu masa pengabdiannya yang nambah masa pengabdian apa? Masa pengabdian di Indonesia gitu. Jadi untuk stay di Indonesia. Kalau sekarang kan kayak apa ya, 2 tahun atau 3 tahun, 2N+1 gitu. Jadi nanti nambah awalnya 3 tahun jadi 6 tahun gitu. Stay di Indonesianya gitu sih. Gitu-gitu aja sih. Hmm. Ada juga kesempatan kalau emang nanti ditawarin profesornya untuk lanjut S3, ya wes berarti nanti nambah Wah. lagi. 2N+1 bisa juga Ya. gitu. Jadi LPDP-nya agak fleksibel sebenarnya. Asal ya Berarti kredensialnya. LPDP-nya langsung atau tes lagi? Kalau Apanya? S3. Artinya harus mengajukan permohonan lagi atau langsung kalau diterima S3? Oh ya, harus harus seleksi lagi, harus mengajukan lagi, Pak. Harus mengajukan lagi. Walaupun ada Oh. yang walaupun profesornya yang minta. Iya, iya, iya. Harus harus itu lagi. Aku nggak tahu ya itunya gimana. Apakah aku harus daftar S3 tahun ini atau diterima dulu baru nanti tahun depannya daftar S3 atau gimana? Nggak udah. Jangan Tapi jangan Ya. cepat-cepat S3 tuh yang S3 jadi stres sebenarnya. enggak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-12, Oktober 2025. Dengan topik, semakin ketatnya syarat akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi di tahun 2026. Munadi Herlambang, Direksi BNI, sebagai salah satu alumni kebanggaan Institut Teknologi 10 November. Lalu, Universitas Mega Buana Palopo fokus di bidang pendidikan dan kesehatan. Katanya Ingat kamu ya, S3-nya di Jepang. pengen Oh, ya. dibagi.
Pengennya Raja pengen S3 di Jepang katanya. Ya enggak, itu nanti lihat dulu gimana gitu. Maksudnya Oh, bidangnya jangan-jangan kamu sekarang sudah betah di Inggris. bidang Jadi ke bidangnya Jepang. masuknya yang mana gitu. Karena kan Jepang kan bidang IT juga lumayan ya. Kalau emang nanti ternyata aku nyaman di IT ya mungkin ke Jepang. Tapi kalau nyaman apa mungkin development ya nggak tahu, mungkin apa tahu ke Afrika gitu-gitu. Jadi buat yang belum Ya. tahu ya, jadi nanti aku Januari tuh ke Afrika. Wah. Wah, ngapain kamu ke Gimana itu Afrika? Januari ke ceritanya? Afrika. Januari Main ke Ceritanya dong. Afrika. gimana? Januari ke Afrika 10 hari gitu. Itu jadi kayak KKL gitulah. Tapi Ya. Itu dibayarin input sama dari LPDP. enggak dibayarin sama jurusan nih. Oh, Nah. Afrikanya sebelah mana, Le? Afrikanya mana? Cape Town, Cape Town. Cape Town. Oh, Iya, Afrika Afrika Oh, Selatan. Selatan. Ya, Jakarta. Afrika Iya. Selatan. Afrika Ya, itu kan Tapi Selatan. kan bukan bekas ibu jajahannya kota. Inggris itu. Gitu. Ya, ibu kota Oh, Cape Town Bukan itu. ibu kota, Cape Town ibu kota Cape kayak. Town. Iya, iya. Iya, Oh, Jadi di itu situ nanti wilayahnya Inggris petunjuk memang. petunjuknya tuh nanti di situ nanti kita itu apa studi kasus, studi oh, kasus beberapa perusahaan gitu. Karena mereka kan kata-kata profesornya sih mereka kayak jembatan antara first world dan third world gitu dalam aspek digital gitu. Jadi kayak ya udah oke. Aku juga kaget juga sih waktu itu dikasih tahu. Itu kalau kalau ceritanya ceritanya Mas Bayu kemarin yang di South Africa itu meskipun apa tuh rasisme sudah lama hilang, tapi pada praktiknya tuh masih sangat tinggi sih. Tapi nggak tahu kalau di Cape Town-nya ya. Itu Hmm. di kemarin tuh yang South Africa yang apa tuh Pak kemarin Pak yang satunya Pak yang Johannesburg. ibu kotanya Johannesburg. Nah, Jadi pasti pasti banyak yang menarik tuh di situ untuk jadi studi kasus tuh deh. Dan lucu-lucu juga ternyata yang lainnya tuh juga pada macem-macem gitu loh. Jadi ada temanku satu lagi orang Indonesia nih, dia ngambilnya eh, petroleum geoscience, anak Pertamina. Dia KKL-nya ke Maroko, Ke mana? Maroko. Maroko. Eh, Lah kamu ngambil Ada apa kok bisa ke Afrika? kalian berapa orang, Dek? digital development. Ini per Oh, jurusan. oh, Jadi aku nggak bisa milih kemana. Kamu satu jurusan, satu kelas berapa orang? 15. Tergantung tergantung kelasnya. Jadi ada kelas yang kayak sampai Oh, enggak. ratusan orang, ada yang 100, ada yang 20 gitu. Enggak, kalau ini yang angkatanmu berarti berapa orang? 18 mungkin ya, 18, 20. 18. Nah, itu beda-beda, nggak semuanya ke Afrika. Ke Afrika semua. Satu Oh, ke jurusan, Afrika satu semua. jurusan. Iya, satu jurusan. Nah, terus yang ke Maroko itu? Beda Yang ke prodi, Maroko beda itu prodi. beda prodi. Kayak Jadi Oh, dia, aku beda komunikasi kamu prodi. ide gitu. Kayak Oh, kamu temanmu ide yang aku beda komunikasi. prodi. KKN-nya iya jadi temanku tempatnya beda beda. prodi. Dia Bukan ngambilnya, yang satu. ya, dia jurusannya petroleum geoscience dia, Dek, anak Pertamina. kalau di kelas tuh ada nggak perbedaan teman-teman yang dari China dengan teman-teman yang lain misalnya dalam hal kayak eh, keaktifan gitu ya, kecepatan tanggapnya kayak gitu-gitu, antusiasmenya beda nggak cara belajar mereka? Misalnya apakah mereka lebih ambis gitu misalnya Beda-beda. daripada Ini juga orang waktu itu Indonesia, sempat orang aku Eropa ngobrolin. gitu ya? Beda-beda, beda. Kerasa. Sempat aku obrolin juga gitu. Tapi kamu Sempat nggak aku nggak obrolin nggak juga. pengen kerja kelompok sama mereka gitu? Mereka Ya nanti terbuka apa lihat sih tertutup? sebenarnya ini kan masih minggu-minggu awal juga ya. Maksudnya orang belum muncul juga. Tapi ini aku obrolin sama temenku gitu kan. Kayak apa? Biasanya yang tanya malah anak-anak Indonesia gitu loh di kelasku gitu loh. Orang-orang Indonesia malah yang banyak tanya gitu. Tapi di sisi lain, aku mikirnya, oh mungkin orang-orang Cina ini mereka lebih efektif gitu loh. Karena keaktifan nggak dinilai, terus ya buat apa kami? Oh, enggak, Oh. gini. Kalau orang Cina itu rata-rata bahasa Inggrisnya nggak bagus. Iya itu juga mereka juga eh, lebih banyak pakai AI ya. Jadi misal kayak kemarin dikasih teks untuk Tegas. dibaca gitu, mereka masukin ke AI dulu untuk bisa translate ke bahasa Cina dulu baru mereka baca gitu. Mereka Oh. Iya, akses ke makanya. Tapi AI-nya cepat tapi banget lucu gitu. ya kan kalau masuk ke situ bukannya IELTS
nya tertentu dan lain sebagainya kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Aku juga mikirnya gitu. Tapi kan IELTS itu kan persyaratan untuk LPDP-nya. Nah, kalau Cina itu semua biaya orang negaranya sekarang kaya. masuk akal, masuk akal. Dan ada juga yang masuk lewat jalur donatur juga ada gitu. Karena kan untuk uji lab dan lain-lain kan pasti perlu produk-produk juga dong. Lah mungkin karena temanku ada yang kayak minggu pertama gitu dia di jurusanku kan. Terus minggu depan dia pindah jurusan, jurusan bisnis. Kenapa Kenapa? bisa? Nggak tahu. Gedungnya lebih bagus Oh, bisnis sih. Namanya AMBS. oh. Bagus banget. Emang Bagus banget. fasilitasnya kalau di kampusmu gimana? Ya, menurutku sih udah nyaman-nyaman aja ya. Jadi kalau di kampus University of Manchester itu jarang kita buka pintu yang gini tuh jarang. Kita Jadi buka apa? pintunya Kayak buka sendiri. buka pintunya pencet, buka pintunya pencet. Oh. Atau otomatis. Kayak kayak Argo Argo Sindoro lah gitu ya. Soalnya kalau Argo Merbabu kan pakai itu. Besar gitu, tombolnya besar gitu. Jadi mungkin itu buat Hmm. akses disable juga mungkin ya. Jadi kan Perpusnya, dipencet. perpusnya gimana perpusnya? Perpusnya, oh perpusnya itu masuk harus pakai kartu ya. Dek. Aduh, bentar. Nih, jadi kartunya kayak gini. Harus harus pakai kartu gitu. Terus Nah, eh aku belum explore banyak-banyak sih, cuman baru jalan-jalan aja. Dan itu kayak dari satu ruangan nyambung ke ruangan yang lain gitu. Nah, gimana ya? Jadi gedungnya itu kayak kayak L gitu loh, kayak L gitu. hmm. Hmm. Tapi itu Hmm. kayaknya disambung gitu. Jadi ada yang buku-buku tua gitu ruangannya. Ruangannya ya kayak ruangan berkas biasa gitu. Tapi pas masuk ke gedung lainnya jadi ruangan yang beda. Terus pas masuk ke session yang lainnya jadi ruangan yang beda. Jujur emang mereka namain ruangan gitu sih kayak this is the orange room, blue room, red room gitu. Akan segera terbit, Majalah Ekonomi Indonesia edisi ke-8, Oktober 2025. Dengan topik, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tegaskan program makan bergizi gratis akan jalan terus, bahkan akan dipercepat. Bank Syariah Indonesia kini bisa investasi emas dan menabung untuk haji dan umroh. Muhammad Tidiani, alumni program Statistika Institut Teknologi 10 November yang sukses berbisnis dan Kalau Dan dari ada juga tempatmu, profesor yang terkenal yang ada di buku-buku siapa namanya? namanya Profesor Richard Hicks. Ini Hicks. tak cek nih. Oh, terkenal ya dia. Iya, dia itu alasannya kenapa aku mau ke sana gitu loh. Oh, Karena emang Richard dia Hicks. kayak spearheadnya gitu loh, spearhead dari bidang yang aku teliti gitu, namanya Profesor Richard Hicks. Ya itu dia yang paling banyak, bahkan di kelas-kelas yang lain juga suruh baca karya-karyanya dia gitu. Jadi menurut ini profesor ini gitu. Udah ketemu berarti kamu sama dia? Udah dia masih ngajar kok, dia masih ngajar. Kalau Hmm, kalau pembimbing kayak disertasimu gitu, udah dari awal atau belum? belum. Jadi nanti katanya skemanya itu pas aku di South Africa, nanti itu bakal ada pengumuman soal pembimbing dan juga pemilihan mata kuliah untuk semester 2 itu nanti pas di Afrika. Jadi ya wes mungkin nanti sekalian bahas. Jadi dapat 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 pembimbing dulu karena topiknya kan udah harus dikumpulin ya. Eh, Sebenarnya topiknya dikumpulin Februari, tapi nanti kita banyak bahas topik sama dosen pembina itu sebelum itu gitu. Makanya nanti bakal dapat gambaran lah dosen pembimbingnya siapa dan nanti sekalian di situ bahas pemilihan mata kuliahnya karena kan nyambung gitu. Gitu sih. Jadi belum masih nanti. Ya Sebenarnya kamu itu kan sih Mbak Lintang, kamu bakal suka sih kalau di University of Manchester ini karena mereka banyak banyak bahas diksi gitu kayak jadi ini ya eh, kalau it claims dan it shows itu berbeda gitu. It claims dan it demonstrates itu artinya ini gitu berbeda. Itu harus gini 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 gitu. Mereka tuh eh, Kenapa kayak kamu di pikir aku suka?
Ya, ya enggak kayak kayak menarik aja gitu loh, untuk banyak banyak aspek komunikasinya gitu loh, banyak aspek komunikasinya yang Boleh, bikin boleh. jadi Nanti buat kayak aku postdoc ya. nanti ya kerjasama aja lah, kerjasama lah nanti lihat. Aku ketemu beberapa linguis juga, apa sih namanya, itulah ahli bahasa gitu lah, karena kan aku ngambil workshop tentang essay writing, dan itu yang ngajar tuh bukan kayak staff juga gitu loh, ya ya profesor bahasa juga yang ngajar, jadi kayak makanya. Raja, kamu mau nggak nulis eh, berseri gitu tentang Inggris, tentang sekolah, tentang itu setiap bulan nanti dimuat di kampus Indonesia. Ya Eh, pendek nggak apa-apa. ini Nah, itu untuk ah, membiasakan nulis saja. ini per minggu juga udah ada Pak tugas nulis ini Pak. Ini udah gak, per Nah ya, minggu ya udah ada. sama Aku sambil pikirnya malah coba sambil tugasmu kamu kirim tuh, kamu kirim ke sini tuh. Itu cuma ya seminggu nanti yang sekali. Biasanya cuma 800 kata, Papa tuh. 800 aduh, kata jangan pakai aja tematik itu podcast sebulan aja udah. sekali. Oh, santai aja cerita apa aja kan nggak apa-apa. Menurutku, kalau kamu sendiri gimana belajar di sana tuh efektif apa enggak gitu? Kamu sendiri ngatur waktunya seperti apa gitu? Kalau di sana tuh misalnya sholat Jumat gitu ada nggak temennya? Ada dan lumayan banyak juga. Jadi di sini salat Jumatnya ada dua batch gitu. Ada yang jam setengah Loh, dua dan jam setengah tiga. Oh ya, sholat kok Dan bisa Jumat aku kok selesai. bisa dibagi-bagi. kok bisa gitu? Ya, ya masjidnya sempit kali. Oh, masjid sempit. Oh. Di masjid Iya. kampus atau dekat rumah? Namanya jadi kayak University of Manchester Prayer Hall gitu. Masjid kampus, soalnya aku ada Hmm. kelas yang mepet gitu kan. Aku dari Jumat ada yang kelas sampai jam setengah dua itu. Nah, Jadi, menarik itu ada yang mengatakan bahwa agama Islam terutama itu eh, berkembang, artinya tumbuh di Inggris. Itu seperti apa, Raja? ya ini sangat sangat berkembang sih menurutku sih. Karena kita di jalan, kita lagi jalan gitu, nggak mungkin lihat yang nggak pakai hijab gitu. Jadi setiap setiap jalan pasti ada yang pakai hijab gitu, ada yang pakai baju panjang gitu. Apalagi pas hari Jumat juga ya, hari Jumat itu udah keluar itu udah wanginya udah tau lah wangi Arab kayak gimana lah ya, wangi parfum-parfum Arab gitu. Kan sangat itu ya, Nah, dan itu kalau udah deket-deket masjid pasti sangat ini. Karena emang mereka nyiapin gitu, jadi kayak pas mau sholat Jumat itu kayak masjidnya diparfumi gitu atau gimana. Mereka sangat, ya itu ya mungkin karena jadi minoritas ya, jadi sangat ini banget mungkin gitu ya. Berarti restoran ekspresif. halal udah mulai banyak ya? Banyak-banyak ini di sini ada beberapa KFC yang udah itu halal juga malah. KFC KFC. loh. KFC ada yang karena kita kan nggak bisa makan sembarang KFC gitu ya, karena kan bisa aja nggak halal kan. Dan ini udah ada beberapa yang kayak mereka eh, goes out of their way untuk dapat logo halal itu, padahal kan nggak perlu-perlu juga. Tapi ya nggak semua KFC halal di sini, tapi ada. Itu menarik juga ya. Terus em, mereka di sini khotbahnya dua kali, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Oh ya? Iya, aku waktu itu sempat ngirim video ke Mas Reski waktu itu, lucu deh. Tapi jadi tambah semangat itu kok bahasa Inggris, jadi lucu, jadi kayak dengerin pidato. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Ya, kamu kan di sana nggak ada yang ngawasin ya, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngingetin gitu ya. Kamu sendiri ngatur jadwalmu apa tuh? Misalnya sekarang. Oh, Eh, wow, oke. Wah Jadi itu difoto di WA ke Mama.
Ngapain? Jadi waktu itu aku beli di Indonesia, terus ya wes kalau ada apa-apa tulis di sini atau di WA biasanya sih. Ya, tuh ya wes. Eh, Karena ini masih apa ya? Menurutku masih belum terlalu sibuk sih. Jadi jadi eh masih sempat sepak bola. iya harus harus. Jadi setiap Sabtu gitu main terus terus ya Main sepak kadang bola, main futsal, ya sepak bola, futsal sepak apa bola sepak sepak bola? bola sepak Sepak bola. bola. Iya. Wah. Jadi dia ya dingin gitu tapi ya lucu aja. Jadi Kamu aku udah ngelilingin Manchester? Udah. belum sih, belum terlalu ngelilingin Manchester karena ada apa ya, ada dua dua sisi yang agak itu. Jadi entah entah orang ngomong kayak oh Manchester tuh aman gini 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 gitu. Tapi ada sisi lain yang bilang kayak oh jangan keluar malam gini gini gitu gitu. Ini daerah ini bahaya. Maksudnya kamu mau Ya. bilang papa kamu nggak keluar malam gitu? Oh, enggak, Dan maksudnya itu itu jadi kayak itu ada bagus dua dong. sisi itu gitu loh. Jadi kurangi keluar malam gitu. Tapi tetap harus banyak jalan supaya Iya, pengalaman. iya, ya, ya itu ya, cuman Jangan ya di nanti rumah nanti aja. lihat dulu. Jadi more Karena or ya less ini, sehari kamu habis berapa? More or less rata-rata kamu wow, habis berapa sehari? Kalau dihitung harianmu berarti berapa? 5, ya 10 lah, 5 10 sampai sampai 10 dua puluh pound lima, sehari lumayan juga ya. 10 sampai It- 25. Kalau Itu sambil itu kamu belanja masak ya sendiri. 25. Itu udah sama masak sendiri. Kamu masak sendiri enggak? Iya, aku masak sendiri. Jadi biasanya kalau belanja biasanya kalau belanja gitu supermarket bisa sampai 20 gitu. Tapi itu buat seminggu 2 minggu ke depan. Jadi nanti bisa masak di rumah sendiri gitu. Biasanya ya 5 lah, 5 sampai 10 lah kalau weekdays kayak gini. Kalau yang baru ini ke sekolahmu, ke kuliahmu itu berapa menit? Harus jalan kaki atau naik bis? Jalan kaki 20 menit. 20 menit. Jadi setiap hari kamu jalan kaki 20 menit lumayan lah. Iya. Ya kan balik-baliknya juga jalan lagi. Oh ya, lumayan lah. Itu Sehat lah ya. sama dengan Al-Azhar. Rumah sampai Al-Azhar nyampe nggak? Nggak nyampe. Em, Lebih ke kayak dari rumah sampai Samsat lah, sampai Hamsat lah. Oh, ya deket loh kalau segitu. Ya nggak 20 menit kali, Leh. 20 Jalan. menit, 20 menit, 20 menit. Rumah Hamsat tuh 20 menit. Kalau sampai Samsat ya, oke lah. Oke, Jadi so Raja. far apa yang highlightnya, apa yang paling menarik selama sebulan? eh yang paling menarik justru waktu itu pas ke Liverpool itu ya, karena sempat nemu toko-toko yang lucu itu kan. Terus ya mungkin teman-teman yang menarik juga ya. Teman-teman yang di sini kan pastinya kan ya ada certain apa ya, certain barrier of standard lah kalau udah bisa sampai sini kan pasti luar biasa orang-orang ini ya. Jadi ya itu juga menarik sih karena ada yang militer, ada yang ASN, ada yang PhD, dia dari NTT dulu gitu. Jadi itu juga menarik. Jadi kalau buat temen aman-aman aja sih. Itu menarik sih. Ya. Sama belajarnya ini sama kayak ya itu sama tokoh-tokoh ini gitu kan. Keren sih. Gitu sih. Ya, Baik. masih aman. Lintang, Oke, udah? sudah. Oke, saya kira luar biasa. Yang penting Raja semangat ya. Eh, Kalau bisa nulis terus tiap hari nggak ada kegiatan gitu ya. Kalau malam masih suka ke kafe apa enggak kalau di situ? Enggak. Enggak ada di sini. Oh, ya. Biasanya di sini adanya yang buka sampai malam tuh bar gitu, tapi kan berisik gitu ya. Oh, Kalau kafe malah ya. biasanya tutup Ya. jam 9 gitu. Ya, ya udah Jadi sampai lebih jam banyak di 9 kamar. aja kalau Mau kalau nanya di satu-satu lupa. Di sana kan ada budaya minum teh, beneran budaya minum teh tuh. Kalau minum teh sih
Nggak itu ya, nggak kelihatan ya. Mungkin karena aku masih belum ketemu sama orang lokal yang benar-benar lokal ya. Kayak sampai ditawarin untuk mungkin kayak afternoon tea atau gimana itu tuh aku belum nemu sih. Ya seperti biasa sih kayak orang kerja kayak di kampus sih ya. Kalau pagi ya kopi gitu-gitu. Oh ya di sini aku jadi sering itu vending mesin juga. Jadi itu vending mesin eh ya pokoknya ya itulah mereka fasilitasnya lumayan mencakup semuanya. Ya, baik Raja, terima kasih. Selamat apa belajar, nikmati hidup, cari pengalaman, terus jangan banyak tidur, ya, sayang ya, Banyak jauh-jauh tidur. Have fun. cuma pindah tidur. Yang penting jaga kesehatan itu nomor satu, ya. Saya kira itu nanti kita atur lagi, mungkin sebulan lagi atau apa gitu nanti kita buka lagi, ya. Itu kalau jagungnya sama nggak dengan di sini rasanya? Jagungnya sama lah. Mereka Orang tuh kerungu deh. oh, Oke. lebih lebih besar kayaknya, Oh, jagungnya lebih besar, ya. lebih empuk Oke. marningnya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi ya di situ ya. Pagi. Ya pagi. Sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-12, Oktober 2025. Dengan topik, semakin ketatnya syarat akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi di tahun 2026. Munadi Herlambang, Direksi BNI, sebagai salah satu alumni kebanggaan Institut Teknologi 10 November. Lalu, Universitas Mega Buana Palopo fokus di bidang